Hello, good morning, Miss. Good morning, my friends. We will presentation about mid test and proposal ethnography and take our topic language socialization in English language teaching and ethnography inquiry in the classroom practice study in case elementary school Santo Pascalis and Jakarta as and the subject meteorology research. And my name Angalis Bagur and the lecturer Dr. Herlina MPD. And guys, next my slide. Okay, the chapter 1 introduction, background of study. Jadi kemarin saya membuat latar belakang terkait studi kasus di SD Santo Pascalis, yaitu pendidikan bahasa Inggris di sana itu dan pengajaran bahasa Inggris menyangkut praktik di kelas itu mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah mencapai hasil yang lebih bagus, dan hampir semua siswa dapat melakukannya dengan baik dari segala aspek yang dipelajari di kelas masing-masing siswa dalam berbagai hal, dari mulai yang sederhana sampai mencakup lingkup yang besar. Perkembangan bahasa Inggris yang semakin pesat dari tahun ke tahun, khususnya di bagian praktik, telah banyak diimplementasikan berbagai siswa swasta untuk mempermudahkan proses belajar. Dalam hal ini khususnya pengajaran bahasa Inggris yang masih menggunakan sistem sosialisasi yang berupa buku pembelajaran bahasa Inggris, sehingga sering terjadi kesalahan pengungkapan kosakata dalam bahasa Inggris yang dianggap tidak tepat. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu sebuah sosialisasi bahasa Inggris dalam pengajaran bahasa Inggris agar siswa SD ini dimaksudkan untuk memudahkan siswa-siswi dan pihak guru wali kelas mendapatkan pelajaran bahasa Inggris para siswa. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya kemarin itu melakukan penelitian dengan judul sosialisasi bahasa dalam pengajaran bahasa Inggris, studi kasusnya di SD Santo Pascalis, Jakarta Timur. Oke guys, next my slide. Focus of the research. Focus of the research yaitu yang menyangkut fokus penelitian saya kemarin itu, satu, pengajaran persiswa-siswi SD Santo Pascalis masing-masing menggunakan cara yang lama. Yang kedua, pengelolaan kosakata siswa sering terjadi kesalahan. Yang ketiga, kurang praktik bahasa Inggris terhadap siswa karena masih banyak siswa berdampak tidak efektif dan tidak hadir pada saat praktik. Yang keempat, siswa sering terjadinya mengulang pengungkapan kosakata yang tidak tepat di kelas. Yang ketiga, yaitu formulation of the problem, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian rumusan masalah yang saya ambil yaitu pertama, satu, bagaimana mengajar bahasa Inggris untuk memudahkan dan mempercepat belajar siswa. Yang kedua, bagaimana siswa mempelajari bahasa Inggris dalam kelas dan mengurangi tingkat kesalahan speaking English. Yang ketiga, bagaimana menerapkan metode pembelajaran untuk mempermudahkan proses siswa yang bermasalah. Oke guys, next one. Benefit of the research. Kemarin pemanfaatan penelitian saya kemarin itu, satu, memberikan peningkatan pelayanan pengajaran seorang guru pada Santo Pascalis. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan mengenai pengembangan pendidikan bahasa Inggris, terutama bersosialisasi serta pengaruhnya terhadap proses pembelajaran peserta didik agar dapat memaksimalkan dan efisien. Yang ketiga, menambahkan pengetahuan tentang pengembangan modul sosialisasi bahasa Inggris dalam pengajaran, yaitu berbentuk buku atau link. Yang keempat di sini yaitu terkait peserta, yaitu bahan untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik agar dapat dipahami peserta didik dengan baik. Yang kedua terkait sekolahnya, yaitu bahan kajian bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan pengajaran para guru yang lebih efektif. Yang kelima, dapat memberikan penjelasan tentang bahasa Inggris bagi pendidik, khususnya mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris. Oke guys, next my slide. The chapter 2, the conceptual description, yaitu konsep umum
The conceptual description. Konseptual umum kemarin itu saya ambil satu, penelitian dilakukan SD 1 Paskalis Jakarta. Yang kedua, sosialisasi bahasa Inggris dan pengajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Inggris sistem praktik di kelas per siswa-siswi SD 1 Paskalis Jakarta Timur, yaitu menggunakan modul terkait etnografi and theory. Related research kemarin itu terkait penelitian, yaitu dari jadwalnya hingga persiapan dalam laporan penelitian, yaitu dimulai daripada bulan kemarin sampai dengan bulan-bulan Desember, yaitu 1. Penulisan proposal, 2. Penyerahan proposal, 3. Pengumpulan data, 4. Membuat sistem atau program, 5. Penulisan laporan skripsi, 6. Penyerahan skripsi. Guys, next my slide. Pada chapter 3, research or methodology, metodologi penelitian, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan skripsi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kemarin saya ambil yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Saya kemarin terjun langsung melihat dan mengamati proses pengolahan data dan pengambilan buku pada SD 1 Paskalis. Yang kedua, wawancara, mempelajari mengasali aktivitas yang berada SD 1 Paskalis. Yang ketiga, studi pustaka, yakni pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca artikel dan searching di internet sebagai referensi yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan masalah yang berhubungan dengan penyusunan ini. The next my slide. Valid of the data terkait metodologi penelitian. Kemarin saya ambil pengembangan bahasa Inggris. Yang pertama, belajar secara daring pengumpulan kebutuhan ini secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pengembangan bahasa Inggris yang akan dipelajari. Yang kedua, praktik pengajaran bahasa Inggris secara online. Tahapan ini dilakukan praktek sistem yang akan digunakan dan dapat hasil kebutuhan bahasa Inggris dijadikan materi pengembangan dalam melakukan proses melalui beberapa tahap, yaitu secara internasional dan nasional. Yang ketiga, testing, di mana tahap praktek ini yang sudah dibuat. Pengujian dilakukan dengan berbicara, yaitu menemukan kesalahan serta memastikan ungkapan bagus yang dilakukan hasil sesuai dengan yang diinginkan pada tahap pengembangan pembelajaran bahasa Inggris. Guys, next my slide. The chapter 4, research, feeding and discussion, yaitu penelitian yang menemukan dan diskusi. Yang pertama, description general, yang dimana menyangkut tentang judul penelitian terkait penguraian gambaran objek penelitian. Analisis ini semua permasalahan belajar bahasa Inggris baik secara umum maupun spesifik, karena banyak anak sekolah tidak mengerti terkait mata pelajaran yang mereka belajar, khususnya bahasa Inggris. Research and feeding, yaitu penelitian yang menemukan tentang sebuah pemaparan dari hasil-hasil tahapan penelitian. Yang ketiga itu terkait diskusi kita kali ini, yaitu di mana pengembangan pembelajaran merupakan bahasa Inggris berbasis praktik di kelas dan sangat banyak digunakan oleh seorang pengajar dan bersosialisasi bahasa Inggris dalam konsep dasar belajar di tingkat SD di Santo Paskalis, dan sangat banyak sistem teknologi yang ada dan teori-teori lainnya yang digunakan untuk mendukung pengendalian dan pengembangan belajar bahasa Inggris berbentuk sosialisasi berbahasa asing yang akan diusulkan oleh peneliti di sekolah tersebut. Guys, next my slide. The chapter 5, conclusion and suggestion. Conclusionnya, kesimpulannya di sini kemarin saya ambil dari penelitian bab 1, bab 5, kepuasan yang memunculkan karena adanya beberapa kebutuhan yang telah dicapai para siswa setelah pembelajaran pengembangan bahasa Inggris melalui teknologi. Yang pertama saya kemarin itu satu, kebutuhan pengembangan bahasa Inggris, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran bahasa Inggris, yaitu semangat akan diri yang dapat
dipengaruhi mulai perasaan, suka atau tidak suka terhadap bahasa Inggris. Yang ketiga, kebutuhan integratif personal, kebutuhan untuk mendapatkan kepercayaan diri dalam pengungkapan bahasa Inggris. Yang keempat, kebutuhan integratif sosial, yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi bahasa Inggris, baik dengan teman, keluarga, dan bahkan dengan orang yang belum dikenal. Oke, next slide. Oke guys, di sini suggestion yaitu saran bagi peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu keliruan apabila penelitian ingin mengemukakan beberapa saran yang memudahkan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Yaitu adapun penulisan yang kemarin itu diajukan sebagai berikut. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor-faktor kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang didapat setelah bersosialisasi bahasa Inggris. Oke guys, next slide. Adapun bibliografi di sini guys, yaitu terkait daftar pustakanya yang kemarin saya ambil itu yang menyangkut di sekolah SD Santo Paskalis. Yang kedua yaitu terkait di artikel menyangkut penelitian etnografi. Yang ketiga itu terkait kemarin saya ambilin yang menyangkut penjelasan bersosialisasi pembelajaran bahasa Inggris. Yang keempat itu menyangkut terkait pengajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Yang kelima itu saya ambil di artikel menyangkut bagaimana pengajaran bahasa Inggris sesuai tindakan praktik di dalam kelas. Oke guys, next. Kemudian terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi teman-teman yang mendengarkan penjelasan dari saya, dan khususnya Miss Sherlina. Terima kasih atas antisipasinya, and thank you guys for you listening my explanation about test and the subject ethnography, and see you next time. Bye bye.